itu semua tanaman yang saya tanam nggak berbuah. Jadi dari awal perkembangan itu nggak bisa maksimal lah. Disemprot pestisida, ditaburi pupuk, disemprot tetap tidak ada hasil. Akhirnya ya mau nggak mau mengalami kerugian. Ya kisaran 15 juta ya. Airnya itu kan belum ada air sama sekali, cuma air kadang minum. Lah kita untuk menghidupi tanaman tapi kita harus pakai kempu, Pak. Kempu itu diangkut dengan sepeda sehingga didorong gitu. Tidak, kadang-kadang yang tidak punya sepeda dipikul itu membawa kempu 2, dibawa ke lahan di sini untuk kocor, untuk nyemprot. Itulah sepenggal kisah pilus kelompok petani Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bergulat dengan alam dan ulet menghadapi tantangan dalam bertani. Cabai bukan hanya komoditas yang menghangatkan cita rasa masakan Nusantara, namun menjadi sumber kehidupan sekaligus harapan masa depan mereka. Kondisi petani di Desa Kebonrejo pernah menghadapi berbagai kesulitan. Cuaca tak menentu, keterbatasan air hingga penggunaan bibit yang tak seragam membuat hasil panen tidak optimal. Ditambah lagi harga cabai yang fluktuatif membuat petani kehilangan semangat untuk kembali menanam. Tantangan demi tantangan membuat mereka membutuhkan solusi nyata. Melihat kebutuhan itu, Bank Indonesia hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, namun mitra pembangunan desa. Melalui program ketahanan pangan, mereka membantu membangun rumah pembibitan di atas lahan seluas 500 hektar. Ruang teduh yang melindungi benih cabai dari cuaca ekstrim dan infeksi penyakit sejak hari pertama. Screenhouse dan greenhouse menjaga 200.000 bibit unggul terserang virus dan hama hingga memiliki teknologi penyiraman menggunakan sprinkle yang langsung memangkas waktu penyiraman konvensional dengan memakan waktu hingga 2 jam lamanya. Dengan sistem yang sekarang itu bisa jadi 200.000 untuk kapasitas isi. Kemudian untuk putaran jumlahnya, kalau normalnya itu satu musim itu biasanya cuman bisa untuk 4 kali full. Dalam arti bulan Agustus, September, Oktober, dan November sampai Desember itu cuma 4 kali. Dengan adanya sistem yang sekarang ini, kita bisa 5 kali. Karena dapat memangkas waktu dan juga tenaga. Utamanya waktu, di pemangkasan waktu, itu untuk persiapan itu lebih cepat dengan teknologi yang sekarang. Termasuk pakai sprinkle. Itu siramnya itu biasanya kalau kita pakai manual itu 2 jam, ini cukup 15 menit. Tanpa air, tak ada yang bisa tumbuh. Di ladang-ladang cabai Desa Kebonrejo, air bukan hanya kebutuhan, namun batas antara gagal panen dan harapan panen. Di musim kemarau, para petani sering memandangi langit yang kering, berharap hujan datang sebelum cabai merunduk layu. Namun, segalanya mulai berubah ketika Bank Indonesia hadir bukan hanya dengan janji, namun dengan satu bentuk nyata, embung. Sebuah penampung air hujan berdinding batu yang kini jadi nadi pertanian di tengah musim kering. Bersama pemerintah desa dan kelompok tani, embung ini dibangun untuk satu tujuan, yakni menjaga kehidupan tetap mengalir. Embung ini mungkin terlihat sederhana, kolam penampungan air di antara ladang. Namun bagi petani Kebonrejo, ia adalah titik balik. Dari sini, mereka bukan hanya menyiram tanaman, namun juga menyiram masa depan. Dan dari setiap tetes air yang mengalir, tumbuh keyakinan bahwa pertanian bisa berdaya selama kita merawat sumbernya.
Di balik warna merah cabai yang menggoda, tersembunyi kekhawatiran para petani, tanah yang lama-lama kehilangan kesuburannya. Terlalu lama bergantung pada pupuk kimia, membuat tanah lelah, keras, dan miskin mikroorganisme. Namun dari sisa panen, kotoran kambing, dan limbah rumah tangga, para petani Kebonrejo mulai menumbuhkan harapan baru di tempat yang disebut rumah kompos. Melalui program pemberdayaan sektor pertanian, sekumpulan mahasiswa berprestasi penerima beasiswa Bank Indonesia yang disebut Generasi Baru Indonesia atau GenB membangun rumah kompos, ruang edukasi, dan produksi yang sederhana namun berdampak besar. Di sini, para petani belajar mengolah bahan organik, daun kering, batang cabai, limbah dapur, hingga kotoran kambing, mengubahnya menjadi pupuk alami yang menghidupkan kembali struktur tanah. Rumah kompos bukan sekedar tempat menumpuk sampah. Ia menjadi laboratorium desa tempat petani mempraktikkan teknik sederhana tapi ilmiah. Pemilahan bahan hijau dan coklat, penambahan aktivator dan air, membalikan rutin untuk menjaga suhu dan aerasi dalam waktu 3 hingga 4 minggu, dan terbentuklah kompos matang siap ditabur ke lahan tanam. Rumah kompos bukan bangunan besar, namun dari sana lahir cara pandang baru tentang tanah, limbah, dan keberlanjutan. Bantuan dari Generasi Baru Indonesia bukan hanya soal fasilitas, namun tentang menyemai kesadaran bahwa kesejahteraan petani dimulai dari keberanian mengolah apa yang dulu dianggap tak berguna. Gapok Tani kan bagian dari UMKM ya. Itu bahwa Bank Indonesia ini programnya itu mencakup korporatisasi. Artinya kita memperkuat kelembagaan dari petani. Sehingga dengan kelembagaan yang baik, yang kuat, itu proses bisnisnya itu bisa dilakukan dengan baik dari hulu ke hilir. Dengan nilai tambah tentu lebih baik karena manajemennya juga diharapkan menjadi lebih profesional ya. Itu yang pertama, korporatisasi. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Nah, tentu dengan bantuan yang diberikan harapannya produktivitasnya akan meningkat. Dengan produktivitas meningkat, nanti pasokannya menjadi bertambah atau mencukupi sehingga stabilitas harga tercapai. Rumah pembibitan, rumah kompos, dan embung, 3 bangunan kecil yang melahirkan perubahan besar. Kini, para petani Kebonrejo menanam dengan ilmu, memupuk dari limbah sendiri dan menyiram tanpa harus menunggu langit. Dari program sederhana inilah tumbuh satu hal yang mahal, keyakinan. Bahwa dengan gotong royong dan pengetahuan, masa depan pertanian bisa mereka kuasai sendiri. Di balik merahnya cabai Kebonrejo tersimpan cerita panjang dari tanah yang diolah penuh sabar, dari benih yang dijaga seperti anak sendiri hingga akhirnya tumbuh rasa bangga di tangan para petani. Panen bukan sekedar akhir, ia adalah awal dari hidup yang lebih layak, dari desa yang lebih mandiri. Ada BI, kita minta CSR kepada BI karena apa? Cabai ini salah satu komoditas itu penyebab inflasi yang terbesar. Sehingga kita berupaya berinovasi supaya daerah-daerah dataran tinggi seperti cabai di Kebonrejo ini, tatkala cabai di dataran rendah sudah mati, di sini mulai tanam agar ada kesinambungan. Untuk cabai merah besar itu produksinya dalam 1 hektar kurang lebih ya itu 15 ton. Kalau untuk cabai rawit yang jenis Prentol atau Asmoro itu hasilnya kurang lebih 12 ton per hektarnya. Kalau masalah pasar sebenarnya Kediri ini punya brand cabai yang luar biasa. Pasar-pasar yang ada di DKI itu termasuk Bali, itu kalau cabai ngomong Kediri itu laris.
Di antara daun cabai yang bergoyang tertiup angin, di balik tanah yang tercakar matahari, kita belajar satu hal dari Desa Kebonrejo, bahwa pertanian bukan sekedar soal hasil, tapi tentang harapan yang ditanam hari demi hari. Petani di sini tak menunggu perubahan, mereka mencangkulnya sendiri. Dengan benih yang disemai penuh ilmu, pupuk yang diracik dari tangan sendiri, dan air yang ditampung dalam embung kolaborasi, semuanya ditujukan demi masa depan yang lebih pasti. Generasi muda mulai kembali ke ladang. Para perempuan desa bangga dengan botol sampai berlabel mereka sendiri. Jangan anggap petani itu kita sebagai petani, terutama petani muda, jangan malu. Petani itu juga keren. Petani itu salah satu penyangga tatanan negara Indonesia juga dari bidang pangan. Saya harap terutama kaum kaula muda lah, kita usahakan bertani. Dari tanah yang dulu dianggap lelah, kini kembali tersenyum. Karena dari desa kecil ini, kita melihat kenyataan bahwa selama ada semangat untuk belajar, gotong royong untuk berjalan, dan tanah yang mau diajak bicara, maka cabai akan terus tumbuh dan kehidupan pun tak akan pernah berhenti.